وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nah, pasal kita masuk tentang tolak. Wa tolaku dorban, dan tolak itu ada dua macam, yaitu sorihun wa kinayatun. Ya, dengan jelas dikatakan saya ceraikan kamu, atau kinayatun, bercanda. Bercanda, beberapa ustadz itu memberikan contoh bercanda di sini, misal rumahnya 2 lantai gitu kan, terus orang istri ada di lantai 2, kemudian suaminya bercanda, kamu kalau turun dari situ ya jatuh talak. Atau kemudian eh, istrinya pakai baju merah gitu, kemudian suaminya bilang gitu kan, kamu kalau pakai baju merah lagi jatuh talak gitu kan. Nah, maka ketika istrinya melanggar maka jatuh talak beneran. Sehingga Nabi SAW mengingatkan salah satu 3 hal ya, jiduhun najidun wa hazluhun najidun. Ngomong seriusnya itu dianggap serius, ngomong bercandanya dianggap serius, maka itu adalah tolak salah satunya. Kemudian war nikah, yaitu tolak nikah, kemudian war rojaah, dan rujuk. Sehingga terkait urusan 3 hal ini kita nggak boleh bercanda. Kemudian di sini dikatakan fasorihu salah satu alfat. Sorry, jelas, itu ada 3 model lafal. Yang pertama atolak, talak, tak talak lo kamu. Kemudian al-firaq, pisah, kita pisahlah. Kemudian wasaroh, dan lepas, wes mulai sekarang nggak ngurusin kamu. Nah, bahasa-bahasa seperti ini menurut madhab Syafi'iyah ini masuk kategori sorry dan apa namanya, jatuh talak. Wala yaftariqu sorihut tolak illan niyah. Untuk talak yang diucapkan dengan sorry, maka nggak butuh niat. Nah, artinya apa? Udah dilafalkan kok gitu. Maka nggak perlu niat. Niatnya udah terucap gitu. Dan orang sudah nggak mempedulikan lagi niatnya, karena dia sudah ngucap gitu. Dan ucapannya udah jelas gitu loh. Bunyinya udah jelas. Sehingga nggak usah ditanyakan niatnya. Maksudmu cerai, nggak usah, bahasanya udah pisah, tolak, dan lepas gitu. Tolak di sini ya kalau di Indonesia kan ya cerai. Kita cerai atau aku menceraikanmu, nah, maka itu udah jelas, nggak usah ditanyakan niatnya gitu. Ya, sehingga kita bisa pahami bahwasanya terkadang niat itu di dalam hati, terkadang sesuatu yang terucap itu ya bisa kita maksudkan niatnya itu gitu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu wal kinayatu, dan kinayah yaitu kullu lafdin ihtamalat tolak wa ghairi, yaitu semua lafal yang maksudnya adalah talak atau lainnya. Wa yaftariqu ila niyah, dan ini butuh niat. Ya, misal contoh, ya, seorang suami mengatakan kayaknya anu deh, rumah tangga kita udah nggak baik-baik aja. Nah, ini kan bahasanya nggak jelas, samar gitu. Maka istri perlu memperjelas gitu. Maksudnya apa, Mas? Ketika suaminya mengatakan ya kita pisah, nah ya wes clear, selesai. Atau misal contoh, eh, ada WA dari nomor seorang suami kepada istrinya, gitu. Kita cerai gitu. Maka karena nggak ketemu orangnya, hanya bahasa WA, ya maka sebaiknya seorang istri memperjelas di telepon, jangan-jangan nanti itu yang ngirim bukan suaminya gitu kan. Nah, maka kalau emang pas di telepon yang angkat suaminya dan diperjelas itu tadi WA kamu gitu. Terus suaminya bilang ya gitu kan. Cerai kita, ya, ya wes. Berarti disitulah cerai. Sehingga untuk hal-hal yang samar, ya, maka perlu diperjelas. Nah, misal lagi, karena pulang ke tempat orang tuamu, gitu. Itu kan juga bisa dibilang bahasa yang nggak jelas. Maksudnya apa? Apakah nengok orang tua atau memang cerai? Ketika maksudnya dia maksudnya adalah pisah ya, cerai, maka yaitu jadi bercerai. Wallahu ta'ala. Kemudian wanisa'u fihi dorban, dan wanita dalam permasalahan tolak ini ada 2 model, yaitu dorbun fi tolakihinna sunnatun wa bid'atun, yaitu wanita yang bisa ditalak secara sunnah dan bid'ah. Ini ya, dalam dalam fikih Syafi'iyah sudah dikenal istilah bid'ah ya. Jadi ada tolak sunnah, ada tolak bid'ah. Wahunna zawatul haid.
yaitu mereka ini adalah wanita yang masih haid. Artinya wanita-wanita yang masih haid itu punya hukum talak sunnah dan talak bid'ah. Ya, talak sunnah dan talak bid'ah. Talak sunnah itu berarti mentalak seorang wanita yang sesuai dengan kaidah yang benar, maka itu talak sunnah. Talak bid'ah adalah mentalak seorang wanita yang tidak sesuai pada kondisi atau kaidah yang benar, maka itu talak bid'ah. Wasunnatu ayyu qi'a at-talaku fi tuhri ghairi mujami'in fihi. Maka maksudnya talak sunnah adalah talak yang diucapkan pada saat suci, masa suci seorang wanita dari mulai haid sampai mau haid lagi atau haid lagi, ya itu sekitar sebulan. Dan selama suci itu tidak digauli oleh suaminya. Nah, tapi kalau kemudian digauli, nah ini nanti yang kedua nih. Wal bid'atu, dan bid'ah dalam tolak adalah ayu pi'a atau laku fil haid, yaitu mentalak istrinya saat haid. Jadi waktu haid itu nggak boleh seorang istri diceraikan oleh seorang laki-laki. Aufi tuhrin, atau pada saat suci jamaah hafi, yang mana digauli oleh suaminya. Misal tanggal 9 selesai haid, nah, anggaplah kemungkinan haid lagi tanggal 9 bulan depan gitu kan. Kan biasa haid sebulan sekali kan perempuan itu. Nah, maka di antara dua haid ini kok digauli terus dicerai, nah, maka ini masuk dalam kategori bid'ah. Artinya harusnya kalau emang niat mau mencerai ya maka setelah selesai haid itu ya jangan digauli gitu. Jangan digauli. Nah, jangan digauli, dia suci toh. Nah, maka di situ bisa ditolak. Kok kemudian tanggal 15-nya digauli, tanggal 16-nya dicerai. Nah, ini masuk kategori bid'ah, nggak boleh. Gitu kan. Nah, maka harusnya dari mulai habis suci tanggal 9 itu, tanggal 10 dan seterusnya ya jangan diapa-apain gitu kan. Nah, baru mungkin talaknya misal tanggal 15, ingin ngomong talak gitu kan, ya maka ucapkan nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian itu apa namanya digauli, maka tidak diperbolehkan. Wa daraba laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun. Sedangkan ditalak secara bid'ah adalah menjatuhkan talak di masa haid tadi. Wahunna arbaun, dan dia ada eh, ada 4 model. Nah, wadoroba laisa fi talaqihinna sunnatun wala bid'atun. Wanita itu kan ada yang kemudian tidak bisa ditalak secara sunnah dan bid'ah. Jadi yang di atas ini adalah wanita yang bisa ditalak dalam kondisi sunnah atau bid'ah, yaitu mereka yang masih haid. Maka kondisi yang kedua adalah wanita yang tidak bisa ditalak secara sunnah maupun secara bid'ah. Mereka ada 4 orang atau 4 model atau 4 macam. Yang pertama as-saghir, yaitu wanita kecil. Artinya dia kan nggak haid nih. Nah, karena nggak haid maka bisa ditalak kapan aja. Kemudian wal ayisah, yaitu wanita yang menopause. Nah, dia bisa ditalak kapan aja. Jadi kan dia nggak mengalami haid gitu kan. Kemudian wal hamil, dan wanita yang hamil, nah maka dia bisa ditalak kapan aja juga. Kemudian wal mukhtali'ah, dan wanita yang melakukan hulu, alladzi lam yadkhul biha. Jadi setelah dia mengajukan gugatan cerai, hulu wanita ini, nah itu nggak ada hubungan suami istri itu antara si suaminya dengan si istri yang baru mengajukan gugatan cerai ini. Maka ini tidak berlaku hukum sebagaimana di atas. Artinya boleh dicerai kapan aja. Nah, ini juga termasuk hikmah ya. Artinya ada sebagian orang yang berpaham bahwasanya wanita hamil nggak boleh dicerai gitu. Dan di sini ternyata boleh gitu kan. Nah, nanti ketika sudah masuk masa apa namanya masa idahnya, masa menunggu suaminya mau rujuk apa enggak, maka batasannya kalau wanita hamil ini ya sampai bayinya dilahirkan. Allah Ta'ala. Kemudian kalau nanti jatuh cerai, ya kemudian dia mau nikah lagi ya nunggu sampai masa idahnya sampai bayinya lahir.